Kalau mandi hadas besar nggak ada air. Nah ini pertanyaan bagus nih. Kalau nggak ada air, dia hadas besar. Pakai gimana? Tayamum. Tayamum gimana? Mandi dipakai tanah. Enggak. Tayamum tetap tayamum. Tayamum itu apa? Menepuk tangan ke debu atau tempat yang ada debunya atau tanah yang ada debunya, lalu mengusap ke kepala, wajah dan kedua tangan. Udah. Jadi nggak ada air sama sekali. Dia hadas besar. Contohnya di mana nih? Misalnya ada orang lagi naik gunung. Perjalanan naik gunung ya. Jalan kaki kan berapa kilo, nggak ada air. Malam-malam mimpi basah. Gimana dong mau sholat subuh? Airnya cuma buat minum, masa dipakai buat mandi nggak cukup? Gimana hukumnya? Bisa cari air? Wah, nggak ada air, ketahuan udah. Di mana? Paling ada berapa kilo lagi ada warga. Berarti gimana? Nggak sholat? Nggak sholat wajib. Terus mandinya gimana? Tayamum. Terus wudunya jadi sekalian satu paket, wudu sama mandi, tayamum satu kali. Nawaitul istibahah lis shalah, niat tayamum untuk boleh sholat. Habis itu sholat, Allahu Akbar, sholatnya sah. Tidak ada masalah. Habis itu nanti wajib qadha lagi sholat? Enggak wajib. Kalau dalam keadaan seperti itu memang enggak ada air. Enggak wajib qadha. Tapi ada beberapa gambaran lainnya wajib qadha. Itu kalau enggak ada air. Atau dalam keadaan sakit, nanti kita akan bahas bab tayamumnya. Dia sakit. Dia junub. Dia sakit. Artinya ada anggota tubuhnya yang enggak bisa disiram pakai air. Perban atau apa? Gimana dong? Atau dia sakit, enggak bisa pakai air. Dalam keadaan junub. Merinding atau gimana? Gimana? Mau sholat? Harus sholat. Harus sholat. Terus gimana? Tayamum. Tayamum. Tangan dan kaki, wajah dan tangan, sholat. Nanti secara detail akan kita bahas lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pertanyaan bagus. Setelah bersetubuh atau dalam keadaan junub bahasanya. Dalam keadaan junub, yaitu setelah bersetubuh keluar mani atau keluar mani saja. Sama hukumnya. Setelah keluar mani, misalkan mimpi basah kayak tadi disebutkan, atau setelah berhubungan badan. Apa hukumnya makan dan minum setelahnya? Kalau dia itu makan dan minum dalam keadaan junub seperti itu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Kecuali yang menggugurkan makruh, cara pertama mandi, yang udah jelas, atau setidaknya berwudu. Wudu. Sama makan dan minum dan tidur, makruh hukumnya. Setelah dalam keadaan junub. Tapi bagaimana bisa hilangnya makruh? Dengan mandi atau wudu. Ya, setelah berhubungan badan dia mau tidur, dia istinja, dia wudu. Ya, wudu nawaitul wudu, ya, sama kayak niat wudu. Habis itu dia tidur, enggak makruh. Atau makan minum enggak makruh. Boleh. Yang penting jangan sholat. Kalau sholat belum boleh. Ya, sholat belum boleh. Ya. Ada lagi yang bertanyakan? Iya, hukumnya boleh-boleh saja, ya mandi, dan itu yang biasanya seperti. Tapi lebih bagusnya aurat yang besar, artinya kubul dan dubur ditutup, bagusnya. Tapi kalau enggak gimana? Hukumnya boleh aja. Dan ada yang mengatakan makruh, ya, bahwa kalau sendiri, karena secara umum aurat seseorang ketika dia berada dalam keadaan sendiri, nggak ada orang, sendiri ini di kamar nggak ada orang, auratnya dia apa? Kan harusnya nggak ada aurat ya, nggak ada yang harus ditutup, nggak, kata ulama harus ditutup. Apa? Sau'ataini, itu kubul dan dubur, wajib ditutup walaupun sendirian, tanpa ada hajat ya, wajib ditutup. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka kalau lagi mandi dianjurkan ditutup, tapi kalau tidak pun ya ada yang mengatakan makruh, dimakruhkan seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya, tetap mandi. Adapun hukum mandinya boleh aja dan sah mandi.
Yang masalah itu apakah keadaan seperti itu makruh atau tidak? Itu aja.